Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Hari ini akan kembali untuk membahas sebuah video. Aku akan mereview sebuah produk dengan kategori yang aku jarang bahas, yaitu sunscreen. Aku jarang kan bahas sunscreen. Dan hari ini aku akan nge-spill produk yang sudah aku sebut sebelumnya di video nighttime skincare rutinku. Kalau ini adalah produk teramazing yang pernah aku punya, yang aku cinta mati setengah mati, yaitu ini produknya yang akan aku spill. Yaitu ini, Martyderm The Originals Proteo Screen SPF 50+ Fluid Cream. Dia SPF 50+ dan PA++++. Ini adalah produk yang menurutku luar biasa bagus banget. Dan aku yakin kalian pasti tidak pernah dengar kan Martyderm itu merek apa ya kan. Nah, jujur saja aku juga nggak tahu itu merek apa. Jadi sebenarnya aku waktu itu tinggal di Jakarta kan. Aku sempet ke PIM ya, ke Pondok Indah Mall. Dan aku ke Watson sana. Watsonnya tuh besar banget. Jadi oke lah sambil jalan-jalan. Waktu itu aku sunscreen memang habis. Sunscreenku habis dan sebenarnya aku ada sunscreen lagi satu. Dan itu sunscreen yang aku sama sekali tidak suka. Karena apa? Mengiritasi kulitku banget udah. Aku pakai itu kulitku nggak karuan. Akhirnya aku sudah kayak oke, aku sudah nggak bisa pakai produk ini lagi. Aku harus cari sunscreen lain. Nanti akan aku spill tuh produk sunscreen terjelek yang pernah aku punya. Gila nih cara pakai, aku nggak karuan. Bener-bener nggak suka aku. Terus akhirnya ya udahlah, aku mau nggak mau harus cari sunscreen ya kan. Nah akhirnya aku ke Pondok Indah Mall. Di situ aku melihat berbagai macam jenis sunscreen. Nah yang aku pikirkan waktu itu adalah La Roche-Posay yang dry touch, kemudian Avène Cleanse yang sunscreen, kemudian aku juga sempet tertarik sama Bioderma waktu itu. Bioderma yang SPF 100 nggak salah. Jadi aku ada beberapa merek yang aku agak-agak mau beli lah. Kemudian aku lihatlah Martyderm nongol di sana. Nah, ada SPG-nya dateng kan, kayak Martyderm bagus, apa-apa. Terus aku lihat, kok menarik gitu loh, karena dia tulisannya prevents and reduces the visible signs of aging. Dari packagingnya menarik, terus aku lihat ingredients listnya, kok menarik gitu loh. Jadi aku keep dulu, aku foto, terus aku sambil lihat di internet, aku Google. Setelah aku lihat, aku cek di review Indonesia, hampir nggak ada. Review bahasa Inggris, hampir nggak ada. Kamu tahu nggak aku baca dari mana? Dari Amazon, coba. Baca review dari Amazon. Saking nggak adanya yang review. Kemudian, aku cek juga di YouTube. Reviewan, ada bahasa Vietnam. Yang bahasa Vietnam ya aku cangcingcong ya. Nggak ngerti artinya apa toh. Ya wis lah. Akhirnya aku cek lagi di website-website yang lain. Kayak website-website beli online ya, itu aku lihat kok banyak yang ngomong bagus gitu loh. Jadi ya sudahlah, aku beli, balik lagi ke sana, aku ngambil satu. Oke, aku beli kan, aku pakai dan wow, bagus banget. Jadi ya ini adalah pembelian terworth it ya. Jadi kita akan bahas klaimnya mereka. Klaimnya mereka tuh sebenarnya simple kok. Dia tuh easily absorb fluid facial cream yang dia itu prevents and helps repair the signs of premature skin aging. Nah dia itu juga ngomongnya dia tuh gampang menyerap, kemudian dia tuh cream to powder, jadi cenderung matte hasilnya. Kemudian dia juga bisa melawan sinar UVA, UVB, infrared dan juga blue light rays. Dan dia ada ingredientsnya di sini proteoglycans, hyaluronic acid, and silicone complex. Oke. Jadi kita akan kita akan mulai bahas dari chemical filternya dulu aja. Yang pertama yaitu ada ethyl hexyl methoxycinamate atau octinoxate namanya. Nah jadi merupakan chemical filter yang dia tuh lebih ke arah untuk menyerap sinar UVB. Kemudian ada ethyl hexyl salisilat atau namanya adalah octyl salisilat. Itu merupakan chemical filter yang juga lebih mengandalkan ke sinar UVB juga. Menyerap sinar UVB namun ada kemampuan menyerap sinar UVA-nya sedikit. Kemudian di sini juga dia ada homosalat. Homosalat itu juga chemical filter yang dia tuh untuk absorb sinar UVB sebenarnya. Kemudian ada juga butyl methoxy di benzoyl metan atau namanya adalah avobenzone. Avobenzone merupakan chemical filter yang dia FDA approve ya, sudah di approve oleh Food and Drug Administration sebagai chemical filter yang memang terbukti bisa absorb sinar UVA dan sinar UVB juga. Jadi memang ini adalah gold standard untuk di Amerika sekarang. Kemudian ada bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine atau nama lainnya adalah Tinosorb S. Oke.
Ini merupakan chemical filter yang bisa dibilang generasi terbaru ya, termasuk yang baru. Dia belum terregistrasi di US, belum FDA approve, namun sudah banyak digunakan di sunscreen Eropa maupun di sunscreen Asia. Karena dia merupakan chemical filter yang lebih stabil dibandingkan dengan avobenzone, dan dia tuh bisa absorb sinar UVA dan sinar UVB dengan sangat baik. Makanya digunakan juga. Kemudian di sini juga dia ada ethylhexyltriazone atau nama lainnya adalah Uvinol T150 yang lebih ke chemical filter untuk absorb sinar UVB. Oke. Jadi ada juga, oh iya aku lupa ngomong, ini juga sunscreennya dia tuh hybrid sunscreen ya. Jadi dia itu juga ada komponen dari mineral sunscreennya. Di sini dia ada titanium dioxide di atas kok itu. Titanium dioxide sama ada oh sih oxide-nya nggak ada kok. Oke, cuma ada titanium dioxide di sini. Tapi dia dari atas. Jadi titanium dioxide merupakan physical sunscreen yang dia bisa absorb sinar UVA, UVB yang memang gold standard ya. Kamu tahu lah mineral sunscreen ya apalah modelannya. Memang kemampuan UVA, UVB mereka semua bisa menangkal. Oke, untuk bahan bagusnya produk ini, aku bakal ngomong ini skincare sunscreen dengan kemampuan skincare. Aku ngomong. Jadi memang dia itu bukan hanya sekedar sunscreen, tapi aku lebih ngomong ini adalah sunscreen ya. Sunscreen dengan kedua skincare, kebalik. Skincare yang ngomongnya adalah sunscreen. Karena sebenarnya ini adalah skincare kalau kamu tahu. Ingredient saat kita mulai membahas bahan bagusnya. Ini adalah video yang menurutku susah untuk dibuat. Ini aku sampai retake bolak-balik peng 5 kali. 5 kali lebih aku retake, wis gak karuan banyaknya. Bukan karena aku kesusahan bahas gitu. Biasanya aku kan langsung ya. Gitu lihat ingredient listnya produk lain. Aku baca semua, jedor di depan kalian, gak masalah. It's not a problem for me. Aku tuh bingung bahas produk ini kenapa? Karena bahan bagusnya itu dari atas sampai bawah kalau kamu tahu. Panjang banget. Aku sampai retake bolak-balik. Kenapa? Karena videonya tuh panjangnya nggak ngotak gitu loh. Makanya aku tuh bingung ya apa caranya aku tuh berusaha mengklasifikasikan produk ini. Jadi aku menggolongkan produk ini yang kira-kira senyawanya terpaut gitu. Supaya tidak terlalu panjang. Supaya videonya tetap padat dan jelas gitu loh. Nah, kalau kamu lihat bahan bagus produk ini ingredient list produk ini yang bahan bagusnya bisa dibilang di atasnya produk-produk yang harganya di atas dia jauh. Harga saja 1.800.000 coba kamu bandingkan sama produk ini, kebanting semua ingredient listnya untuk bahan bagusnya. Jadi bagus banget. Oke, kebanyakan cincong, kita akan mulai sekarang. Untuk humectant pasti ada produk ini. Kita akan mulai dari ada butylene glycol, propylene glycol, aku gabung aja sama hyaluronic acid. Humectant mampu untuk mengikat kelembapan air, mempertahankan kelembapan air dan meningkatkan kadar hidrasi pada kulit. Oke, kemudian senyawa kedua yang agak mencolok karena ini di atas ada soybean protein. Kita gabung aja soybean protein, soybean oil, kemudian di sini ada senyawa lain namanya lecithin, tocopherol, hydrogenated phosphatidylcholine sama ada isolecithin. 6 ya, berarti yang rada terpaut lah kurang lebihnya. Jadi soybean oil, minyak kedelai, itu kalau kamu tahu tuh banyak banget mengandung senyawa asam amino di dalamnya. Oke, soybean oil itu kan merupakan minyak emollient ya, mampu untuk melembutkan kulit dan dia tuh cenderung gak comedogenic. Kemudian banyak banget bahan asam aminonya yang bagus untuk kulit, antioksidannya itu banyak banget. Ada lecithin ya kan. Lecithin itu merupakan sebuah senyawa yang dia tuh emollient dan antioksidan, mampu untuk melembutkan kulitmu. Kemudian ada tocopherol, vitamin E. Vitamin E-nya rada di atas by the way, di tengah-tengah gitu loh. Jadi itu tinggi banget untuk sebuah produk. Nah, tocopherol itu apa? Antioksidan untuk kulit dan untuk produk. Untuk produk supaya produkmu itu tidak mudah tengik. Kalau misalnya banyak minyak, dia akan cenderung tengik. Kemudian tocopherol itu bagus untuk kulit sebagai emollient dan antioksidannya dia tuh yang bagus banget. Kemampuan antioksidannya kurang lebih setara dengan vitamin C. Jadi bagus. Kemudian ada senyawa namanya adalah ini, hydrogenated phosphatidylcholine sama isolecithin. Keduanya merupakan sebuah senyawa yaitu skin regenerating agent. Jadi dia tuh mampu untuk meregenerasi kulitmu. Jadi dia tuh kayak aku bakal ngomong rada mirip sama peptide lah. Karena mereka berdua kan ya you can say asam amino lah ya. Jadi kemampuannya itu mirip kayak peptide. Jadi mampu untuk plump up your skin. Membuat kulitmu jadi terlihat lebih kenyal dan terlihat lebih kencang juga. Jadi iya ada kemampuan untuk prevent dan reduce ini benar. Dia ada untuk reduce skin agingnya juga. Kemudian produk ini juga dia ada, oke, kita akan bahas ke ingredients listnya aja dulu ya. Ke antioksidan, kita bahas ke antioksidannya dulu. Buset, banyak banget antioksidannya. Oke, bisa.
Oke, kita akan bahas antioksidan. Oke, kita buat broad term dulu. Apa itu antioksidan? Kenapa kok itu penting? Antioksidan, kalau kamu tahu namanya kan antioksidan. Oksidan itu biasanya merupakan ROS ya. Bisa dibilang kayak ROS contohnya. ROS atau reaktif oxygen species itu merupakan bisa dibilang prooksidan. Nah, biasanya kalau kamu itu kena matahari, nah itu akan terbentuk ROS pada kulitmu. Yang mana ROS ini dia tuh dapat merusak kulitmu sebenarnya. Fungsinya antioksidan itu apa? Dia tuh merupakan ROS scavenger yang artinya dia tuh mampu untuk menangkap reaktif oksigen species ini sama dia dikekep supaya dia tuh mencegah supaya kulitmu tidak menjadi rusak. Nah, kemudian dia tuh juga ada kemampuan anti-aging kalau misalnya untuk antioksidan. Bagus untuk kulitmu kan? Ketiga, dia tuh mampu untuk meningkatkan efektivitas dari sunscreenmu. Kenapa? Antioksidan tuh dia tuh akan meningkatkan efektivitas sunscreenmu karena ya dibantu sama antioksidan itu. Jadi twin dibantu sama si antioksidan supaya lebih efektif sunscreenmu. Oke, kita akan mulai. Pertama ada dari cocoa seed extract. Antioksidan ada kemampuan untuk membantu menjadi lebih glowing. Kemudian di sini juga dia ada namanya carrot seed extract atau ekstrak wortel. Wortel warnanya apa? Oranye. Artinya kayak akan senyawa apa? Carotenoids. Nah, contoh di sini ada namanya beta karoten. Nah, itu ada di dalam wortel biasanya untuk mata. Antioksidan untuk mata kan bagus ya. Cuma kamu baca jurnal sekarang kamu baca beta karoten itu terbukti mampu untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan sunscreen. Terbukti secara jurnal gitu. Jadi memang mampu untuk meningkatkan kemampuan sunscreenmu. Kemudian produk ini juga dia ada sebuah senyawa yaitu namanya ascorbylpalmitat dan ada juga senyawa namanya ascorbic acid. Ascorbylpalmitat turunan dari vitamin C. Ascorbic acid merupakan vitamin C murni. Fungsinya apa? Anti-aging, brightening, kemudian untuk produksi kolagen. Dan yang paling penting dari si vitamin C adalah apa? Dia tuh mampu untuk meningkatkan efektivitas sunscreenmu. Makanya kamu sering dengar gak sih vitamin C in the morning? Ya ini dia nggak konsentrasinya nggak banyak. I know nggak banyak. Tapi dia bisa untuk meningkatkan kemampuan dari sunscreen produk ini juga. Mending ada dibandingkan nggak ada sama sekali toh. Nah, kemudian produk ini juga dia ada phytic acid sama ada citric acid. Oke, ini merupakan AHA dua-duanya. Cuma sangat-sangat gentle. Bahkan phytic acid aku nggak bakal bisa bilang AHA benernya. Dua-duanya antioksidan. Ya kan, AHA ada sedikit kemampuan eksfoliasinya sedikit kan ya. Dan dia tuh juga bisa ya ada kemampuan anti-agingnya sedikit lah. Meskipun sedikit banget. Bukan kayak lactic acid atau glycolic acid. Oke, kemudian produk ini juga dia ada mengandung, oke kita sampai bawah ada squalene. Squalene itu merupakan sebuah minyak yang sebenarnya ada di kulit kita sendiri. Di kulit kita tuh terbentuk dari squalene dan juga ceramide. Ada juga ada asam lemak dan teman-teman lainnya. Squalene itu penting juga loh ya, nggak cuma ceramide doang. Nah, biasanya akan dibentuk tuh squalene. Cuma squalene itu cenderung lebih stabil kan, makanya orang pakainya squalene. Squalene itu nggak stabil, makanya susah untuk memformulasikan squalene. Produk ini ada squalene untuk membantu mensupport skin barrier kulit kita. Supaya skin barrier kulit kita tetap menjadi lebih sehat. Nah, itu pentingnya ada squalene. Kemudian kita akan mulai bahas ke silikon kompleksnya. Silikon kompleks yaitu merupakan oil absorbing agent ya. Jadi dia tuh mampu untuk menyerap minyak berlebih untuk menggantikan kulit kalian itu menjadi lebih matte. Makanya mattifying sunscreen. Bahannya pertama ada apa? Ada sodium, potasium, aluminium, silikat. Itu merupakan, terus ada silika yang merupakan mineral alami ya. Jadi mineral alami untuk membantu menyerap minyak. Kemudian ada dimetikan yang tentu saja itu silikon kan ya. Fungsinya adalah sebagai oklusif untuk mencegah trace epidermal water loss. Meningkatkan akseptabilitas produk karena kalau nggak ada silikon biasanya produkmu tuh jadi chalky. Kayak nggak enak teksturnya. Silikon membantu supaya teksturnya lebih mudah dibaurkan. Kemudian dia juga mampu ya bukan ya kayak membentuk lapisan lah pada kulitmu. Jadi supaya meningkatkan enhancing acceptability. Kemudian produk ini juga dia ada namanya silanetriol di sini. Oke, silanetriol. Silanetriol itu juga merupakan sebuah turunan silikon sebenarnya, yang dia juga merupakan oil absorbing agent. Oke, ketinggalan satu namanya adalah beta sitosterol. Ini aku kepisah kenapa? Karena dia itu bukan golongan antioksidan yang kayak gitu. Dia merupakan satu golongan sama kayak mirip-mirip kolesterol gitu lah. Jadi bisa dibilang dia tuh ada kemampuan antioksidan dan biasanya diminumnya secara oral sih. Namun kemampuan antioksidannya ada jelas. Kemudian dia juga membantu untuk menjaga kesehatan kulitmu. Oke, in overall membantu kesehatan kulit. Jadi ada bahan itunya saja. Moga-moga nggak ada yang ketinggalan ya.
Ya intinya semoga saja nggak ada yang tinggal. Jadi kita akan lanjut ke video selanjutnya. Wow, 8 menit. Prok. Kemarin aku rekaman berapa? 11 menit, 12 menit, berkurang 3 menit totalnya. Oke, aku berhasil mempersingkat. Oke, kita akan lanjut ke apa bahasan ini? Tekstur. Sekarang kita akan mulai membahas tekstur dari si Martiderm Proteus Screen SPF 50+. Jadi aku belum sunscreenan, aku mau sunscreenan. Jadi teksturnya dia tuh kayak gini. Dia tuh krim. Yang dia tuh tidak warna putih, ada sedikit tintnya yang aku pikir itu waduh berwarna gitu, tapi ternyata enggak kok, cuma memang dia ada sedikit warnanya. Dia ada baunya tapi baunya very powdery dan baunya mild banget, jadi tidak masalah. Ini untinted ya, jadi kalian jangan takut kok misalnya ini bisa merubah warna kulit, enggak, dia untinted kok. Jadi kita pakai segini. Aduh nggak kelihatan lagi, Cak. Ya udahlah. Aku nanti sambil agak itu ya, sambil bener nggak ini aku pakai cukup nggak? Oke. Kita akan gosok si sunscreennya. Jadi dia teksturnya gini. Memang ketika agak digosok pertama kali dia akan sedikit putih sih, agak-agak sedikit warna putih ini. Cuma ini gampang kok di blend. Kamu gosok-gosok bentar kayak gini, terus dia nanti berwarna putih. Warna putih nanti dia akan menyatu dengan warna kulit. Jadi kamu lihat kayak gini, aku nggak tahu nih kelihatan atau enggak, white cast-nya ya apa, aku nggak tahu. Jadi kita gosok-gosok saja di kulit. Teksturnya dia tuh krim, cuma gampang banget dibaurkan dan dia tuh bisa dibilang sunscreen yang sangat-sangat apa ya? Teksturnya tuh halus gitu loh. Jadi tidak ada rasa grenjel-grenjel atau rasa apa kok misalnya kalian menggunakan sunscreen yang krim. Kemudian dia itu teksturnya memang rada thick ya. Jadi bukan kayak sebuah krim yang biasanya itu kan kalau krim sunscreen itu dia karena light itu sangat susah sekali ngeblendnya gitu. Jadi white cast itu kan banyak. Produk ini tuh enggak. Jadi rada thick dan ketika selesai di blend gini ya sudah menyatu dengan kulit. Sebentar kita udah lihat kan. Loh, white cast-nya udah hilang dan sudah menyatu dengan kulitku. Dan ini sudah selesai pakai sunscreen dan ini langsung ngeset bener-bener kayak kulit kedua rasanya. Bener-bener kayak kamu gak pakai sunscreen sama sekali. Dan ketika kamu pegang-pegang juga, dia itu akan langsung menyatu dengan kulitmu. Sudah kamu pegang pun kamu juga gak tahu kamu tuh pakai sunscreen. Biasanya orang pakai sunscreen kan akan kerasa tuh, rasanya kayak ada lapisan di atas, kayak di atas pelembab tuh. Kamu pegang kan kerasa, oh ini ada sunscreen. Ini sama sekali gak kerasa ini ada sunscreen. Kamu pegang kulitmu, loh aku pakai sunscreen ta. Rasanya tuh sampai kayak gitu, karena saking enaknya. Kalau kamu tahu memang dia tuh ngomong, dia tuh merupakan cream to powder texture ya, memang dia tuh mattifying sunscreen ya. Mungkin karena dia mattifying makanya gak kerasa pakai sunscreen sama sekali. Nah kalau kamu tahu mattifying sunscreen itu aku punya beberapa sunscreen itu yang mattifying. Oke, sunscreen itu mattifying dan dia tuh saking matte-nya itu bener-bener yang sampai susah dibalurkan. Padahal dia juga ngomongnya gel ya. Mattifying gel sunscreen itu susah diratakan, cemong-cemong gak karuan kok, kamu tuh gak cepet ngosoknya. Dan kesannya dia itu malah sangat kering gitu kan. Ujung-ujungnya mattifying itu saking mattifyingnya sampai kering kulitmu. Kalau ini sama sekali tidak. Kulitmu tetap lembab, lembut. Dan kamu tahu ini aku pakai ya. Misalnya aku pakai 12 jam, 13 jam aku keluar rumah. Itu sama sekali kulitku tidak oily. Bener-bener nahan minyak. Padahal kulitku tuh oily banget. Aku pakai gel sunscreen for oily skin. Gel sunscreen nih ya. Yang ada alkoholnya. Jadi kan tidak menyebabkan minyak lebih berlebihkan. Itu 4 jam. Itu sudah minyakan gak karuan mukaku. Karena mukaku tuh minyakan banget kalau kamu tahu. Apalagi daerah eye-zone ini. Wih, minyaknya gak karuan. Pakai ini. Bener-bener nahan minyak dan aku gak usah takut sama sekali untuk mau pulang malam takut mataku perih atau gimana tuh aku nggak takut. Kalau kamu tahu beberapa sunscreen itu dia itu cepat luntur. Meskipun kita tidak keringetan, tapi dia tuh kadang-kadang luntur. Mungkin kena mobil ya atau apa. Mataku tuh perih biasanya kayak cuma berapa jam tuh kayak sudah aduh kok nggak enak ya. Jadi aku pakai micellar water terus aku usap lagi mataku. Pakai produk ini aku mau pergi 12 jam, aku nggak usah takut mataku perih. Karena ini tidak luntur sama sekali ke mataku. Jadi dia tuh kayak aku pegang daerah mataku itu tetap kerasa nggak oily gitu loh, karena ini tidak luntur ke mataku dan tidak ngarahin mataku tuh perih gitu loh. Jadi aku tuh sampai bingung ini sunscreen sebagus itu tuh ya apa caranya gitu loh. Jadi kulitmu tetap lembab,
nggak kering, nggak oily, nggak kerasa pakai sunscreen, berasa kayak kulit kedua. Aku tuh susah sampai nggak bisa mikir gitu kayak, wih bagus banget. Dan ini saking aku sukanya, aku tuh sampai punya satu, kemudian aku punya lagi. Kok sambil kayak main hide and seek golek-golek ini ki. Ya intinya kok kamu tahu, aku sudah pakai 4 botol ini. Aku sudah repurchase 4 kali kalau kamu tahu. Jadi saking aku sukanya. Dan kamu tahu effortku buat mendapat produk ini tuh tidak gampang. Kenapa? Karena kalau kamu tahu di Surabaya tuh nggak ada. Jadi kalau aku mau beli produk ini lagi, aku harus ngontak orang yang kerja di Watson, Pondok Indah Mall. Aku kontak WA, aku minta dia supaya kirimkan ke Surabaya. Jadi kalau kamu tahu effortnya buat aku dapat produk ini itu tidak gampang sama sekali.